Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya mahasiswa dan mahasiswi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Selamat datang di mata kuliah saya, di kelas saya, yaitu untuk mata kuliah Manajemen Usaha Mikro dan Kecil. Hari ini merupakan hari pertemuan kita yang pertama. Kita akan membahas bab yang pertama, yaitu perkenalan dengan konsep kewirausahaan. Baik, selamat belajar. Materi perkuliahan kita yaitu manajemen usaha mikro dan kecil, saya dasarkan pada buku dari Trisiwi Agustina pada tahun 2015 dengan judul buku yaitu Kewirausahaan, Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia, dengan penerbit Mitra Wacana Media Jakarta. Silakan apabila memang referensi ini perlu, silakan saudara beli, atau bila memang hanya ingin mereview, saya pikir dari PPT saya cukup ya. Baik, kita mulai materi kita. Silakan dan selamat belajar. Mungkin saudara dan saudari di sini mengenal dengan adanya kosmetik Wardah dengan merek Wardah ya. Merek Wardah ini dimiliki oleh Nurhayati Subakat. Bila saudara pahami bahwa Ibu Nurhayati ini dia sebelumnya pernah bekerja sebagai apoteker ya, sebelum memiliki kosmetik bermerek Wardah ya. Dari profilnya bahwa beliau ini dulu juga pernah melakukan penjualan sampo door to door ya. Jadi dia ini nggak langsung sukses begitu aja. Jadi banyak perjuangan yang telah beliau lakukan ya. Lalu juga pada saat berjalan ya kosmetik Wardah, pabriknya itu pernah ludes terbakar ya. Namun pantang menyerah dan akhirnya dia mendirikan brand Wardah sehingga sekarang menjadi sukses. Dengan demikian seorang pengusaha itu ya, wirausaha, dia ini harus berani bangkit ya, dan dengan mental yang kuat juga, sehingga seseorang itu bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses sebagaimana Ibu Nurhayati Subakat ini ya. Wardah ini ya, berdasarkan penelitian bahwa tiap detik itu dia laku 5 produk ya. Lalu dia telah mempekerjakan sebanyak 12.000 karyawan saat ini ya. Lalu menjadi leading brand produk kosmetik muslimah. Ya, seperti kita ketahui apabila kita mendengar ya atau membaca kata Wardah gitu ya, brand image kita langsung, imajinasi kita adalah ke arah wah ini kosmetik khusus muslimah gitu ya, yang menerap di hati kita. Nah, itulah salah satu contoh profil dari pengusaha sukses yaitu Ibu Nurhayati Subakat. Lalu profil wirausaha selanjutnya adalah Edward Forer. Seperti saudara ketahui bahwa Edward Forer ini dulu ya pernah sempat hits ya pada zamannya, yaitu dia adalah pengusaha di bidang fashion terutama sepatu ya. Edward Forer ini merupakan pengusaha dari Bandung ya. Seperti kita ketahui bahwa orang luar kota itu bila mencari fashion itu kebanyakan ke Bandung, karena Bandung itu katanya banyak factory outletnya gitu ya. Nah, kebetulan Edward Forer ini dia sudah membuktikan telah menjadi pengusaha baik itu dia dari dalam maupun dari luar negeri gitu ya. Dia terkenal di dalam dan juga di luar negeri. Lalu lalu konsumennya juga banyak yang datang dari luar negeri ya untuk membeli produk-produknya. Oke, lalu beliau ini dulu ya memproduksi sepatu sebanyak 35.000 pasang setiap bulannya ya. Lalu dia punya moto yaitu if you wait for perfect condition you will never get anything done. Jadi kalau misalkan kamu ya, kita menunggu sampai situasi itu sempurna ya, kita nggak akan pernah dapat apapun. Jadi segala sesuatu itu nggak ada yang sempurna, jadi lakukan sekarang gitu ya. Oke, sebelumnya Edward Forer ini dia telah bekerja ya di pabrik sepatu, sehingga dari pengalamannya itu dia bisa membuat sepatu sendiri akhirnya ya. Lalu dia memiliki bakat menggambar desain-desain sepatu. Oleh karenanya makanya dia dari bakatnya, dari hobinya, sehingga dia bisa menjadi pengusaha sepatu ya.
Akhirnya karena dia ingin mengelola sendiri, punya ide sendiri, dia akhirnya keluar dari pekerjaan dan memulai usahanya sendiri dan sempat sukses ya. Ya walaupun mungkin sekarang kita sudah jarang lagi mendengar, tapi dulu ini beliau ini sangat sukses sekali di bidang sepatu. Saat ini ya istilah entrepreneurship ini ramai sekali dibicarakan oleh orang-orang ya. Orang-orang ingin sekali menjadi seorang pengusaha ya, lalu juga ingin sukses seperti yang diceritakan orang ya, seperti contohnya ada Gojek gitu ya. Gojek itu yang tadinya kecil akhirnya dia menjadi besar seperti sekarang ya. Lalu Traveloka, di mana kita membutuhkan layanan di bidang pariwisata ya. Dia bisa melihat bahwa ada peluang di bidang pariwisata ya, makanya dibuatlah aplikasi yang disebut Traveloka. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari entrepreneurship ya. Lalu juga Ruben Onsu ya, dia membuat ayam gepreknya, lalu juga ada Bukalapak dan lain sebagainya. Semuanya ini dibuat oleh orang-orang yang kreatif, yang dimana mereka melihat adanya peluang di pasar sehingga mereka membuat merek, ada membuat produk yang dimana masyarakat atau konsumen membutuhkannya. Saudara, sebelum kita lebih lanjut lagi di bidang kewirausahaan, kita harus memahami dulu konsep dasar kewirausahaan ya. Baik, menurut Kreitner di tahun 1995 menjelaskan bahwa kewirausahaan adalah sebuah proses di mana seseorang atau sebuah organisasi menjawab peluang sekalipun sumber daya yang tersedia yang dimilikinya terbatas. Oke ya. Sedangkan menurut Zimmerer dan Scarborough di tahun 2005 pada halaman 5 menjelaskan bahwa kewirausahaan adalah kegiatan seseorang yang membentuk bisnis baru yang berhadapan dengan resiko dan ketidakpastian untuk dapat meraih keuntungan dan pertumbuhan dengan jalan mengidentifikasikan peluang dan mengkombinasikan berbagai sumber daya untuk mendapatkan manfaat dari peluang tersebut. Intinya apa? Intinya seorang wirausaha itu, ya, seorang pengusaha, dia itu harus bisa menghadapi resiko yang ada di depannya, lalu menangkap peluang, ya, lalu mengkombinasikan dengan sumber daya yang ada, sehingga dia bisa apa? Bisa menghasilkan produk, sehingga produk itu bisa mendapatkan manfaat darinya. Saudara, selama ini kita selalu menterkaitkan ya antara kewirausahaan dengan UMK. Sebenarnya setiap UMK itu memang kewirausahaan, tapi kewirausahaan belum tentu dia UMK, karena mungkin juga kewirausahaan yang telah berjalan itu sudah masuk ke usaha menengah bahkan besar ya. Sedangkan UMK itu dia memang masih usaha mikro dan kecil ya. Jadi selalu disamaartikan, padahal tidak selamanya demikian. Oke ya. Lalu seiring dengan perkembangan usaha, maka bentuk dan ukuran usaha tentunya akan berubah pula ya, yang tadinya mikro menjadi kecil, lalu kecil berubah menjadi menengah, lalu menjadi besar gitu ya. Oke, lalu contohnya produsen kosmetik Sari Ayu, lalu PT Marta Tilar Group ya. Tadinya kan kecil, cuma sekarang dia sudah menjadi perusahaan besar. Oke. Lalu dasar perumusan UMKM itu berdasarkan apa aja, yaitu pendapatan usaha, lalu besarnya modal, jumlah tenaga kerja, dan bentuk usaha. Ya, nanti kita akan bahas berdasarkan ada undang-undangnya. Baik saudara, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang UMKM nomor 20 tahun 2008, kita bisa melihat ada 4 jenis usaha, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Bila usaha mikro itu adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, nanti kita akan bahas ya kriterianya bagaimana. Lalu kalau usaha kecil, definisinya adalah usaha dengan ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Oke ya. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang
atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nanti kita lihat ya diaturnya bagaimana. Lalu usaha besar itu adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional, milik kriteria atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Saudara, berikut merupakan kriteria skala usaha yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang UMKM nomor 20 tahun 2008. Nah, kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak adalah 300 juta. Lalu, untuk kriteria usaha kecil, dia memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak adalah 2,5 miliar. Ya. Oke, lalu kriteria usaha menengah itu memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan paling banyak adalah 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, lalu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak adalah 50 miliar. Demikian. Peranan kewirausahaan dan UMKM pada perekonomian nasional. Kewirausahaan itu berasal dari terjemahan entrepreneurship, seperti kita ketahui ya. Jadi entrepreneurship atau kewirausahaan ini merupakan backbone of economy, ya, yaitu saraf pusat perekonomian suatu bangsa. Ya, bila dibandingkan usaha besar, ya, kewirausahaan ini dengan UMKM-nya justru dia yang menopang perekonomian suatu bangsa, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, ya. Lalu juga entrepreneurship ini disebut juga sebagai tailbone of economy, yaitu pusat pengendali perekonomian suatu bangsa. Oke ya. Contohnya misalnya di Amerika Serikat sendiri, yaitu UMKM itu justru menyerap 58% tenaga kerja dan menghasilkan 40% dari GDP Amerika Serikat sendiri, ya. Demikian di Indonesia juga. Indonesia itu juga menyerap tenaga kerja justru banyak dari UMKM, ya. Dan pembangunan juga banyak dihasilkan dari UMKM-nya, terutama dari pembayaran pajak mereka. Oke ya. Lalu kontribusi positif UMKM yaitu pengurangan kemiskinan, lalu pengangguran, lalu distribusi pendapatan, lalu proses pembangunan yang merata, mengurangi urbanisasi, ya. Jadi dengan adanya UMKM di suatu daerah, seseorang tuh nggak perlu cari pekerjaan ke Jakarta terutama gitu ya. Dia bisa tetap tinggal di daerahnya. Karena apa? Karena sudah banyak perusahaan di daerahnya. Seperti itu. Lalu bukti eksistensi UKM. Ya, sebagian besar UMKM dia itu menghasilkan barang-barang konsumsi. Ya, kita bisa lihat sekeliling kita ya, banyak barang-barang yang bisa kita konsumsi yang berasal dari UMKM. Lalu lebih mengandalkan non-banking financing dalam aspek pendanaan. Dia berusaha untuk modal uangnya itu berasal dari pribadi, ya. Lalu melakukan spesialisasi produksi, hanya memproduksi barang atau jasa tertentu. Jadi dia nggak banyak, sepertinya contoh Unilever, Indofood, dia kan banyak ya. Tapi kalau UMKM dia hanya fokus pada satu produksi barang atau jasa saja, gitu ya. Lalu strategis UMKM bagi perekonomian menurut Subanar tahun 2018, justru di sini perusahaan besar banyak ketergantungan kepada perusahaan kecil, ya. Kenapa? Karena ternyata perusahaan kecil itu banyak yang menyuplai kepada perusahaan besar, ya, makanya tergantung. Lalu merupakan pemerataan konsentrasi dari kekuatan ekonomi dalam masyarakat.
Dampak secara sosioekonomis dari UMKM menurut Birch ya tahun 86 dalam Lupiwadi tahun 2004 halaman 39. Jadi dampak secara sosioekonominya ini UMKM dia bisa menciptakan lapangan kerja. Lalu dia meningkatkan kualitas hidup ya, baik itu si pemiliknya maupun orang yang bekerja di sekitarnya ya. Lalu meningkatkan pemerataan pendapatan. Jadi tidak hanya di perkotaan, bahkan sekarang di pedesaan pun pendapatan sudah merata. Oke ya. Lalu memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan produktivitas nasional dan meningkatkan kesejahteraan pemerintah melalui program pemerintah seperti pajak. Ya, karena banyak pihak UMKM yang membayar pajak sehingga bisa ikut membangun ya kegiatan pemerintah. Ikut merupakan alasan-alasan mengapa seseorang itu berwirausaha. Salah satunya yang pertama adalah alasan keuangan. Kenapa? Yaitu mencari nafkah, lalu untuk menjadi kaya, lalu untuk mencari pendapatan tambahan, dan sebagai jaminan stabilitas keuangan. Ya. Lalu yang kedua alasan sosial. Yaitu memperoleh gengsi atau status untuk dapat dikenal dan dihormati oleh masyarakat, lalu untuk menjadi panutan bagi masyarakat, lalu agar dapat bertemu dengan orang lain, gitu ya. Lalu alasan pelayanan, yaitu memberikan pekerjaan kepada masyarakat, membantu anak yatim piatu, ya, membahagiakan orang tua, lalu demi masa depan keluarga. Dan terakhir adalah alasan pemenuhan diri, yaitu menjadi mandiri untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain atau ingin mandiri ya tadi ya, lalu untuk menjadi produktif dan untuk menggunakan kemampuan pribadi. Ya, contohnya tadi Edward Forer ya, dia ingin mandiri, lalu ingin menggunakan kemampuan pribadi sehingga dia bikin sendiri sepatu. Lalu, ada alasan seseorang berwirausaha menurut Steinhoff dan Burgess dalam Suryana tahun 2005, halaman 35. Oke ya. Yang pertama, alasannya adalah harapan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Karena mungkin menjadi seorang karyawan pendapatannya sebulan hanya segitu, tapi bila menjadi seorang wirausaha dia bisa mendapatkan lebih. Lalu harapan akan adanya karir yang memuaskan. Bila seorang karyawan mungkin hanya menjadi staf, tapi bila menjadi seorang pengusaha dia sudah bisa menjadi direktur di perusahaan sendiri. Ya. Lalu harapan untuk dapat mengelola diri sendiri. Lalu harapan untuk mendapatkan status yang membanggakan karena memiliki usaha sendiri di mata masyarakat. Lalu harapan untuk dapat mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep baru. Lalu harapan untuk mendapatkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Oke, kita ketahui bahwa menjadi karyawan kita mungkin hanya bekerja selama masa pensiun ya, sampai umur 55, bahkan 60. Tapi menjadi pengusaha kita bisa seumur hidup kita. Ya, makanya di sini disebut dalam jangka panjang. Oke, terakhir adalah harapan untuk dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dengan kita membuat perusahaan sendiri, berarti kita ikut berkontribusi, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan produk yang dibutuhkan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar kita. Saudara dan saudari, bukan berarti seorang wirausaha itu dia akan selalu mulus ya dalam melakukan pekerjaannya. Di sini ada risiko dan tantangan dalam berwirausaha. Nah, yang pertama adalah risiko real. Adalah risiko yang terlihat, bisa dihitung, bisa diantisipasi dan bisa dihindari. Oke ya. Lalu ada sini risiko psikologis, adalah risiko yang tidak terlihat, tidak bisa dihitung, bisa diantisipasi, tetapi belum tentu bisa dihindari. Baik, tadi adalah risiko. Sekarang adalah tantangan berwirausaha. Menurut Zimmerer dan Scarborough di tahun 2005, tantangannya adalah pendapatan yang tidak menentu. Iya, karena semua tergantung dari diri kita sendiri ya. Apakah kita rajin atau enggak. Oleh karenanya pendapatannya tidak bisa dipastikan layaknya seperti karyawan di perusahaan, gitu ya. Lalu kerugian akibat hilangnya modal investasi. Nah, ini adalah tantangan dan juga resiko sebenarnya ya. Kita bisa mengalami kerugian. Oleh karenanya kita harus menguatkan mental kita di sini. Lalu perlu kerja keras dan waktu yang lama. Ya, semuanya itu nggak ada yang instan. Kita butuh waktu dan butuh proses untuk menjadi sukses. Lalu kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usahanya mantap.
Nah, ini adalah salah satu tantangan ya, walaupun kita mungkin omsetnya banyak, tapi ya kita bisa saja kualitas hidup kita ya biasa-biasa aja. Yang kita mungkin nggak bisa secara mewah karena kita butuh perhitungan di dalamnya. Oke ya. Lalu ada hambatan-hambatan berwirausaha menurut Lembing tahun 2000 ya. Yaitu hambatannya adalah sikap dan kebiasaan pelanggan. Nah, kita pernah belajar di marketing ada perilaku konsumen ya. Ya, jadi kita memang berwirausaha otomatis kita harus mengetahui pelanggan kita, baik itu sikap dan kebiasaannya ya. Ada konsumen yang baik, ada juga konsumen yang tidak baik gitu ya. Lalu ada biaya perubahan ya, jadi setiap ada kita melakukan kreativitas, inovasi ataupun kita perbaikan di perusahaan kita, pasti semuanya ada biaya. Oke ya. Lalu ada respon dari pesaing ya, tentunya kita dalam berwirausaha produk kita ini pasti ada yang menyamakan gitu ya, terutama dari pesaing. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa bersaing ya. Kalau kita nggak bisa bersaing dengan pesaing-pesaing kita, ya kita akan jatuh dengan sendirinya. Oke, di sini ada karakteristik dan kompetensi seorang wirausaha. Oke ya. Kalau dari ciri-ciri seorang wirausaha itu dia pertama dia harus percaya diri, lalu berorientasi tugas dan hasil, lalu pengambil resiko yang baik ya, dia harus berani. Lalu dia punya sifat kepemimpinan dan dia memiliki keorisinalan ya. Keorisinilan ya, itu jadi kita ngomong original, jadi kita nggak selalu meniru gitu ya. Lalu berorientasi ke masa depan ya, yang lalu ya sudahlah berlalu, jadi kita orientasi ke masa depan. Lalu kita persisten, jadi kita harus konsisten dengan kegiatan kita ya. Sedangkan dari watak ya, watak wirausaha itu dia ini yakin, dia nggak tergantung pada orang lain, dia juga mungkin individualistis, namun dia optimis gitu ya. Lalu kebutuhan akan prestasi, lalu berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan ya. Lalu dia tekad kerja keras, mempunyai dorongan yang kuat, energik dan inisiatif. Oke, lalu dia memiliki kemampuan mengambil resiko, lalu suka pada tantangan. Oke ya. Jadi karena dia berani, justru dia suka pada tantangan. Lalu dia juga bertingkah laku sebagai pemimpin ya, wataknya itu. Lalu dia juga berinovatif dan kreatif. Lalu dia juga fleksibel ya, punya banyak sumber, serba bisa, lalu mengetahui banyak hal ya. Dia selalu mencari informasi terkini gitu ya. Lalu juga dia wataknya itu dia pandangannya dia ke depan, revolusioner ya, dan perspektifnya ke depan. Lalu dia melakukan secara terus-menerus, namun memperbaiki dengan lebih baik ya. Walaupun dia jatuh, dia berusaha untuk bangkit ya, berani. Lalu dia introspeksi apa yang salah dan dia perbaiki kesalahan. Banyak yang merasa bahwa orang tua saya adalah bukan pengusaha, mereka pegawai negeri atau karyawan kantoran biasa. Berarti saya nggak bakat menjadi wirausaha. Apakah benar demikian? Ya, sedangkan dia adalah dilahirkan dari keluarga para pengusaha, gitu ya. Ya otomatis dia akan jadi pengusaha. Apakah benar demikian? Ya, oke. Wirausaha dilahirkan atau dapat dipelajari. Oke, menurut Drafter dalam SWA yaitu tahun 2005 berpendapat bahwa setiap orang yang memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dari belajar menjadi wirausaha serta berperilaku seperti wirausaha. Jadi sebenarnya nggak harus dilahirkan sebagai pengusaha ya, atau lingkungan. Oke, lingkungan akan mendukung, tapi belum tentu dia akan menjadi seorang pengusaha juga. Contohnya orang tuanya dokter. Nah, ada juga anaknya yang nggak ingin menjadi dokter. Begitu ya, itu salah satu contoh. Ya, lalu entrepreneur not only born but also made. Jadi nggak hanya dilahirkan, dia juga bisa dibuat. Ya, contohnya apa? Contohnya orang yang di PHK gitu ya. Yang di PHK dia terpaksa untuk berwirausaha. Kenapa? Karena dia nggak dapat pekerjaan yang lain, susah. Misalnya kayak gitu ya. Di zaman pandemi atau di zaman krisis ekonomi, dia harus berputar otak gimana caranya supaya saya bisa tetap menafkahi keluarga, menafkahi diri sendiri. Saya nggak dapat kerja nih. Akhirnya apa? Ya, dia harus berwirausaha. Padahal dia bukan dari lingkungan atau mungkin dilahirkan dari keluarga pengusaha, gitu ya. Nah, jadi dia bisa si pengusaha itu, wirausaha itu dibuat, ya, bukan dari dilahirkan.
Oke, contohnya Inul Daratista, dia memiliki usaha Vista Karaoke. Lalu Dewi Huges, dia melihat peluang bahwa dulu dia badannya besar ya. Lalu dia punya hobi menjadi MC, makanya dia membuat jasa sekolah MC anak-anak. Lalu dia punya butik untuk pakaian yang besar gitu ya, walaupun sekarang Dewi Huges sudah mulai langsing ya. Lalu berwirausaha dapat dilakukan siapa aja. Iya betul. Jadi siapapun ya diri kita, jangan merasa bahwa kita nggak bakat ya, bukan, tapi kita memang harus berusaha dan belajar dan belajar. Dan saudara dan saudari sekalian, perkuliahan kita hari ini untuk mata kuliah manajemen usaha mikro dan kecil, saya harap materi ini dapat dipahami dengan baik. Saya mohon maaf apabila dalam perkataan ini ada yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.